Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Habibika Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa kulluhum minan nabiyyin wal mursalin. Salawatullah 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 wa salamuhu wa ala alihi rasul wa sahbihi rasul, amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa pakai insya Allah? Kenapa? Biasanya penggunaan kata insya Allah itu untuk sesuatu yang belum pasti. Artinya tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan dirinya lebih mulia daripada yang lain. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia di atas rata-rata. Kecerdasannya, ketawaduannya, kesabarannya, ilmunya, segala macamnya Rasul melebihi siapapun. Tapi ketika ditanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah engkau makhluk yang mulia? Apa jawaban Rasul di dalam surat Al-Kahfi? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, sesungguhnya aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Bedanya aku diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jelas? Jadi yang pasti mulia hanya Allah yang tahu. Manusia tidak boleh mengatakan aku lebih mulia. Ya? Seandainya kemuliaan seseorang itu harus karena jabatannya, jawab saja Allah tidak adil. Seandainya kemuliaan seseorang karena hartanya, jawab saja Allah tidak adil. Dan seandainya kemuliaan itu adalah dilihat dari pakaiannya, maka Allah pun tidak adil. Sungguh kemuliaan seseorang karena sikap, perbuatan dan ucapannya yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Amin. Baik, pemirsa di seluruh tanah air Republik Indonesia, ibu sayang dan cinta kepada Republik Indonesia. Hoi, diam aja ditanyain. Bu, cinta nggak sama Indonesia? Cinta. Indonesia udah merdeka belum? Pak, Indonesia udah merdeka belum? Yang bilang belum siapa? Indonesia sudah merdeka, sudah. Cuma manusianya yang belum merdeka. Dari mana? Dari jajahan setan. Jadi yang itu kita perlu merdeka dari penjajahan setan. Kalau dari penjajahan manusia-manusia yang lain kita udah merdeka, dari setan yang belum merdeka. Makanya konsep kemerdekaan sejati adalah apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Itu konsep ta'awud adalah konsep kemerdekaan. Ini kalau ngomongin soal merdeka nih, Uya punya lagu nih, lagu qasidah zaman dulu, Bu. Dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Dengan salalalala. Kan ada salalalala. Dengan berkat rahmatnya, rahmat siapa? Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Salalalala.
Ada syalalalanya. Anak Salawiyah. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu membangun RI. Cara mensyukurinya adalah dengan membangun Ada ya? Merdeka berarti harus membangun. Tuh, merdeka berarti harus membangun, bukan untuk pribadi atau golongan, makmur untuk semua, adil untuk semua, hukum pun berlaku. Ngomongin hukum sedih gua. Untuk semua, merdeka bukanlah prak-prak. Nah, Mas, Udah jangan nangis. Udah jangan nangis. habis ngamen nggak laku. Merdeka bukanlah apa, Pik? Apa? Bebas tanpa hukum. Tuh, merdeka bukanlah menang berkuasa. Merdeka berarti bersatu membangun. Allah mencintai umat yang membangun. Allah membenci umat yang membuat rusak. Dapatkan kaset dan CD-nya. Di apotek terdekat. Belum dicela, gue nyela diri sendiri lo. Enggak, Uje. Emang lagu Qasidan itu banyak sekali ininya ya, pesan-pesan moralnya untuk kita semua. Kita rindu sekali dengan lagu-lagu Qasidan seperti itu. Kita nggak bicara mengenai lagu Qasidan, tapi kita bicara mengenai keadaan bangsa kita pada saat ini. Dan kali ini, hari yang tepat sekali untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Silahkan, ada yang mau curhat ya mengenai kondisi bangsa atau ada yang mau nanya. Silahkan, bapak-bapak mungkin. Silakan, ada Pak. Ustadz banyak nih, ada Ustadz Mohai, ada Ustadz Solmed, Ustadz Jeffrey, dan ada Ustadz siapa namanya Ustadz? Ahmad Soleh. Ahmad Soleh, silakan Pak Ahmad Soleh. Ustadz nanya Ustadz. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan guru saya Ustadz Uje. Aduh ya Allah. Di sini saya bertanya bahwasanya dengan tayangan yang ditayangkan mengenai teroris dan bunuh diri, lompat dari tingkat tinggi, itu yang jelas sudah termasuk golongan api neraka atau orang-orang yang masuk api neraka. Yang saya mau tanyakan, teroris itu berbicara bunuh diri, dia bilang jihad. Ini jihad yang mana ini? Tolong penjelasan dari Bapak Uje atau Ustadz Uje. Itu saja yang saya mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Ahmad Soleh, saudaranya Pak Soleh Mehmet. Solehnya sama. Kita tampung dulu. Ibu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mak. Apa kabar, Mak? Ya Allah. Dibelakangin nggak Kirain sopan. siapa? Ya Allah, Silakan. kata nenek sendiri. Gimana? Apa kabar? Ini Pak Ustadz, saya juga merasa bangga bisa ketemu sama Pak Ustadz Jeffrey sama semuanya. Iki wong Tegal. Saya orang dari Malang. Oh, dari Malang, subhanallah. Ini masalah Coba, dulunya Ibu. saya ikut Ibu, prihatin. mohon maaf, Ibu boleh berdiri supaya kamera bisa ambil gambarnya. Ibu, silakan berdiri. Ibu-ibu yang lain juga pengen lihat Ibu. Enggak masuk TV. Silakan Ibu. Nah, kan kelihatan tuh. Ini saya dulu ikut prihatin sama Mbak Prita. Maaf Ibu, nama Ibu siapa nama Sekarang Ibu? Nama Ibu Ros, Haji Ros, kandang Haji Ros. sapi Ya. ya. Terus sekarang nggak disangka kalau meluap koin ini. Jadi merasa bangga saya sebagai rakyat kecil. Oh. Terus sekarang sebaliknya pemerintahan itu terus harus bagaimana? Malunya itu. Oh. Malu nggak gitu Malu kira-kira? nggak gitu ya? Iya. Seterusnya bagaimana Pak Ustadz itu? Ibu Baliknya. Ibu ngomong sendiri aja. Iya. Ibu Ros, Pemerintah- jadi pertanyaan Ibu Ros ya. Iya, iya. Mbak Prita itu udah ngumpulin uang ya, orang-orang Iya, udah ngumpulin ha. uang buat bantu Mbak Prita. Iya. Koin demi koin, sampai Iya. akhirnya lebih dari 200 juta. 200 sampai 600. 600-an. kalau nggak salah. Terus pertanyaan Ibu, pemerintah malu apa enggak gitu? Nah, ya gitu maksud saya itu bagaimana itu Lah. kita ntar.
Baik, makasih Bu Ros. Rumah sakit itu ntar bagaimana ceritanya itu? Ya, rumah sakit itu Begitu. bagaimana ceritanya? Baik, Dah. jawabannya nanti. Uje, jangan bingung. Ibu, jadi rumah sakit itu bagaimana? Gimana ya? Ya, Kalau bagaimana ngomongin- pemerintah? Hah? Pemerintah bagaimana? Katanya. Pemerintah bagaimana? Malu Kalau nggak? kalau pemerintah bagaimana, malu apa enggak? Ya saya nggak tahu karena saya bukan orang pemerintahan. Gini aja kali kita baik sangka ya. Mudah-mudahan recehan yang kecil-kecil itu mampu membuat mata keadilan ini semakin bisa melotot dengan jelas untuk melihat siapa yang mesti dibela, siapa yang mesti dihukum. Kita buruk sangka, jangan-jangan pemerintah juga ngebantu lewat recehan yang begitu banyak. Bisa jadi. Ya kan kita nggak tahu juga kan Bu, ya kan? Cuma lewat belakang kan gitu ya, nggak tahu. Ya udahlah begitu. Mau jawab apa lagi? Bingung jawabannya Bu. Simpel banget jawabannya Uje. Habis mau pertanyaan juga simpel. Oh iya, kalau gitu. Simpel tapi menyenangkan. Iya bener. Oh, Nah, oh. Hah? gimana Ibu? Gimana? Yang- Sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diri mana? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya, Aduh, yang banyak duit dibela, yang orang miskin dipenjarakan itu. Mbak Prita itu kan pernah dipenjara. Ibu mau? Enggak mau lah. Selanjutnya Ibu itu usianya berapa? pemerintah bagaimana ya? Ibu usianya berapa? 59. 59. Nanti Iya. ibu akan dipenjara Allah. Ah. Di usia 60 tahun, 70 tahun, Iya, 80 mudah-mudahan. tahun. Wah, Alhamdulillah. kalau dipenjara sama Allah mah enak. Iya. Insya Allah ya. Terus itu bagaimana ceritanya itu? Oh, balik lagi. Yo, pintar Kirain di lupa jawabannya. balik lagi sih, Bu. Dah. Pengen Ya, pembalasannya wes. itu bagaimana? Entar Iya. pemerintahan ini harus adil gitu. Maksud saya, Ya, jangan udah. yang banyak duit dibela, yang kecil di penjara kayak gitu. baik, ini semangat dari seorang ibu-ibu asli dan para kayasa. Kita takbir, Allahu Akbar. Allah. Ya, Jadi silakan. Bu, Bagaimana Uje? yang banyak duit dibela, Bela. yang nggak punya duit penjara. Ya udah emang nasibnya begitu. Pasrah amat. Bukan. Ya gambaran dunia itu ya seperti itu. Kembali kepada obrolan kita di awal bahwa nggak kaget kalau ada apa-apa di dunia ini yang aneh-aneh yang segala macam gitu kan? Ya, betul nggak? Betul nggak? Nggak aneh. Pokoknya gini saja, kita berdoa mudah-mudahan ya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini kehidupan yang tahan uji. Karena nggak akan mungkin kita nggak diuji. Allah punya maksud kenapa Prita harus dibegitukan. Allah punya maksud kenapa rumah sakit itu harus dibegitukan. Allah punya maksud kenapa bangsa ini harus dibeginikan. Allah pasti punya maksud. Nah sekarang kita bagaimana bersabar dan terus belajar mencari tahu apa sih maksud Allah di balik ini. Karena setiap segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Uje, pertanyaan Uje. Ya. Dengan keadaan yang seperti ini Uje. Ya tadi ibu nih seorang ibu bicara ya dari dalam hatinya mengatakan bahwa orang kaya dibela, orang miskin dipenjara. Ini adalah satu realita. Kalau kita melihat sekarang ya dan pas kali awal tahun ini untuk menatap Indonesia ke depannya, kira-kira Uje sendiri secara pribadi sebagai seorang individu ya optimis gak bahwa akan ada perbaikan untuk bangsa ini di masa yang akan depan, khususnya mengenai masalah hukum? Silakan Uje. Kita ingat saja lagu Bang Roma. Gimana lagu Bang Roma? Begadang Yang jangan kaya- begadang. Oh, Oh bukan ya begadang. lagu Bang Roma katanya. Yang kaya jangan yang miskin jangan bersedih. Yang kaya derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Judi. Lagu Roma juga kan? Ya, Jadi lagu harapan- Roma. Kalau saya terus akan optimis. Ya. Optimis selama terus TV One juga masih eksis menyiarkan Damai Indonesiaku. Insya Allah. Karena Damai Indonesiaku ini ibarat sebuah cermin kejujuran. Ya. Artinya ketika kita punya kemampuan lewat media untuk mengingatkan, ingatkan. Ya,
Sekarang Uji tanya, Bu, sahabat paling jujur, sahabat paling dekat manusia itu apa? Cermin. Sahabat paling dekat manusia adalah cermin. Manusia nggak bisa lepas dari cermin. Maka carilah cermin kejujuran yang mau mengatakan apa adanya dan siapa adanya diri kita. Ya. Itu. Baik pemirsa di seluruh tanah air, khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas yang masih sabar menunggu sampai acara ini selesai. Tibalah kita di penghujung acara dengan satu kesimpulan. Yuk, jangan biarkan bangsa ini dipimpin dan dihuni oleh orang-orang yang bersifat fasik dan munafik. Kalau saya bilang dipimpin dan dihuni, bukan tidak mungkin salah satunya saya di dalamnya. Ya, artinya tangan ini jangan menunjuk ke orang dulu, tapi melihat ke diri sendiri dulu. Karena sangat tidak adil kalau kita hanya mampu menunjuk orang, tapi ternyata kita tak berbuat apa-apa. Ya. Kenapa harus menjauhkan dari sifat munafik? Karena begini, munafik itu sudah pasti orang Islam. Betul nggak? Yang munafik itu siapa? Orang Islam. Yang fasik itu siapa? Orang Islam. Kalau kafir jelas kafir. Tapi kalau munafik adalah orang Islam, kalau fasik adalah orang Islam. Kerjaan orang munafik apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tuh orang munafik kerjaannya nipu, dan nipu. Tapi kalau dibilang nipu, dia bilang tidak, saya melakukan perbaikan padahal sedang nipu.